Assalamualaikum, selamat datang kembali di Jejak Pesugihan. Kali ini kita akan menyusuri kisah Pak Untung, pemilik warung mie ayam Sari Rasa di Jakarta Pusat, yang mendadak kaya setelah membuat sebuah perjanjian rahasia. Namun di balik kekayaan itu, ada harga mengerikan yang harus dibayar dan tumbalnya mulai mengarah kepada para karyawannya. Simak kisahnya sampai akhir. Jangan lupa tulis di kolom komentar kalian menonton dari kota mana. Di kawasan padat Jakarta Pusat, nama Pak Untung sebenarnya sudah lama dikenal warga. Bukan karena ia orang kaya atau pengusaha besar, melainkan karena warung mie ayam miliknya yang bernama Mie Ayam Sari Rasa. Warung itu berdiri sederhana di pinggir jalan. Tidak terlalu besar, hanya beberapa meja dan kursi plastik. Selama bertahun-tahun, Pak Untung menjalankan usahanya dengan kehidupan yang pas-pasan. Pagi-pagi ia sudah berada di warung, menyiapkan kuah, merebus mie, memotong ayam, lalu melayani pelanggan sampai malam. Dulu, kalau hujan turun, warungnya bisa benar-benar kosong. Kadang dalam sehari hanya beberapa puluh mangkuk yang terjual. Pak Untung sering terlihat duduk menghitung uang receh hasil dagangan, sambil menghela napas panjang. Warga sekitar mengenalnya sebagai lelaki sederhana yang tidak banyak bicara. Namun semua berubah dalam waktu yang sangat singkat. Awalnya hanya beberapa warga yang menyadari perubahan itu. Warung mie ayam Sari Rasa mendadak selalu dipenuhi pembeli. Bahkan sebelum jam makan siang, kursi-kursi sudah penuh. Jadi orang-orang dari luar lingkungan mulai berdatangan. Motor terparkir berjejer di depan warung, sementara antrean pembeli terkadang memanjang sampai ke pinggir jalan. Tidak ada yang tahu dari mana perubahan itu bermula. Sekarang mie ayam Pak Untung laris banget. Jadi kata seorang warga suatu sore, bukan cuma laris. Lihat saja tiap hari penuh, jawab yang lain. Pada awalnya semua menganggap itu hal biasa. Mungkin resep mie ayamnya semakin enak. Mungkin ada promosi dari seseorang. Mungkin warung itu sedang ramai dibicarakan di media sosial. Tidak ada yang berpikir terlalu jauh. Tetapi semakin hari, perubahan Pak Untung bukan hanya terlihat dari warungnya. Ia mulai membeli kendaraan baru. Rumahnya yang dulu sederhana perlahan direnovasi. Pagar diganti, halaman diperluas, perabotan baru berdatangan. Beberapa bulan kemudian, warga bahkan melihat Pak Untung mengenakan pakaian yang jauh berbeda dari biasanya. Jam tangannya terlihat mahal. Begitu pula perhiasan yang mulai dikenakan istrinya. Yang paling membuat warga heran adalah kecepatan perubahan tersebut. Dulu Pak Untung dikenal sering mengeluh tentang harga bahan makanan yang naik. Sekarang ia terlihat santai ketika membeli bahan dalam jumlah besar. Dulu waktu saya gembirakan berencana memperluas warung dan membuka cabang. Sejak saat itu, desas-desus mulai muncul. Untungnya Pak Untung sekarang benar-benar sesuai. Namanya, ujar seorang warga sambil tertawa. Kecil. Namun tidak semua orang tertawa. Beberapa warga yang sudah lama mengenalnya merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Mereka tahu persis bagaimana keadaan Pak Untung sebelum warung mie ayam Sari Rasa mendadak ramai. Mereka tahu bahwa beberapa tahun sebelumnya, ia pernah hampir menutup warung karena terlilit utang. Yang membuat mereka semakin heran, perubahan itu terjadi seolah tanpa proses. Tidak ada masa perlahan-lahan berkembang. Tidak ada cerita tentang investor. Tidak ada kabar mendapat pinjaman besar. Tiba-tiba saja warungnya ramai, uangnya berlimpah, dan kehidupannya berubah. Lalu muncullah satu nama yang mulai sering disebut dalam bisik-bisik warga, Pak Untung. Semakin sering namanya dibicarakan, semakin banyak pula cerita yang bermunculan. Ada yang mengaku pernah melihat Pak Untung pergi sendirian pada malam hari. Ada yang mengatakan ia pernah pulang menjelang subuh dengan wajah pucat. Ada pula yang merasa beberapa kali melihatnya berdiri di depan warung setelah tengah malam, seolah sedang menunggu seseorang, tetapi tidak ada satu pun yang berani memastikan. Semua hanya cerita dari mulut ke mulut. Pak Untung sendiri selalu membantah ketika mendengar kabar tersebut. Namanya juga usaha. Kalau ramai, ya disyukuri, katanya singkat kepada seorang tetangga yang mencoba bertanya. Jawaban itu justru membuat rasa penasaran semakin besar. Karena semakin banyak uang yang masuk, Pak Untung justru semakin tertutup. Ia jarang bercerita mengenai rahasia kesuksesannya. Bahkan kepada beberapa karyawan lama yang sudah bekerja bersamanya sejak warung masih sepi, Pak Untung mulai menunjukkan sikap berbeda. Ia sering mengingatkan mereka agar tidak mencampuri urusan pribadi.
Yang penting, kerja yang baik. Jangan banyak tanya soal yang bukan urusan kalian, ucapnya suatu malam. Kalimat sederhana itu kemudian diingat oleh salah seorang karyawannya. Sebab beberapa minggu setelah itu, kejadian-kejadian aneh mulai terdengar dari dalam warung. Namun sebelum semua itu terjadi, warga masih menikmati pemandangan kesuksesan Pak Untung. Mereka melihat bagaimana seorang pemilik warung kecil berubah menjadi pengusaha yang tampaknya tidak lagi kekurangan uang. Bagi sebagian orang, Pak Untung adalah contoh keberhasilan. Dari warung sederhana, ia mampu menjadi kaya dalam waktu singkat. Tetapi bagi sebagian lainnya, ada pertanyaan yang tidak pernah benar-benar hilang. Dari mana semua kekayaan itu datang? Dan mengapa setiap kali pertanyaan tersebut muncul, wajah Pak Untung selalu berubah? Tidak ada yang tahu bahwa di balik senyum dan kemewahan yang mulai ia nikmati, tersimpan sebuah rahasia yang jauh lebih gelap daripada yang dibayangkan warga Jakarta Pusat. Sebuah rahasia yang bermula dari sebuah malam. Malam ketika Pak Untung mencari jalan keluar dari kesulitan hidupnya dan membuat sebuah perjanjian yang kelak akan mengubah hidupnya untuk selamanya. Malam itu terjadi jauh sebelum warung mie ayam Sari Rasa dikenal banyak orang. Jauh sebelum rumah Pak Untung berubah menjadi besar. Dan sebelum suara kendaraan pembeli memenuhi jalan di depan warungnya. Saat itu, kehidupan Pak Untung justru berada di titik paling sulit. Warung yang telah dirintisnya bertahun-tahun semakin sepi. Harga bahan makanan terus naik, sementara pelanggan semakin sedikit. Dalam sehari, terkadang uang yang terkumpul bahkan tidak cukup untuk membayar belanja bahan dan upah karyawan. Utang kepada pemasok mulai menumpuk. Tagihan listrik dan sewa tempat juga membuat pikirannya tidak pernah tenang. Setiap malam setelah warung tutup, Pak Untung sering duduk sendirian menghitung uang hasil jualan. Dia menghitung berkali-kali, berharap ada angka yang berubah. Tetapi hasilnya selalu sama. Uang yang sedikit itu tidak mungkin menyelesaikan semua masalah. Kalau begini terus, warung ini bisa tutup, gumamnya pelan. Istrinya beberapa kali meminta agar ia mencari pekerjaan lain. Tetapi Pak Untung tidak sanggup meninggalkan usaha yang sudah dibangunnya sejak lama. Baginya mie ayam Sari Rasa bukan sekadar warung. Tempat itu adalah satu-satunya harapan untuk mengubah kehidupan keluarganya. Namun malam demi malam, harapan itu semakin tipis. Sampai suatu malam, seorang pelanggan lama datang ketika warung hampir tutup. Lelaki itu bernama Pak Rudi, seorang pedagang yang sudah lama mengenal Pak Untung. Mereka berbincang cukup lama mengenai keadaan usaha. Pak Rudi kemudian mengatakan sesuatu yang membuat Pak Untung terdiam. Ada orang yang katanya bisa membantu usaha seperti punya. Kamu, ucap Pak Rudi pelan. Pak Untung menatapnya. Bantuan apa? Pak Rudi tidak langsung menjawab. Ia hanya mengatakan bahwa ada seseorang yang mengetahui cara membuat usaha seseorang berkembang dengan cepat. Tetapi ia juga memperingatkan bahwa jalan tersebut bukan jalan biasa. Pak Untung awalnya menganggap perkataan itu hanya cerita orang. Namun ketika keadaan semakin terdesak, kalimat tersebut terus terngiang di kepalanya. Beberapa hari kemudian, Pak Untung akhirnya mendapatkan sebuah alamat. Alamat itu berada di sebuah tempat yang jauh dari keramaian. Tidak ada papan nama, tidak ada bangunan mencolok, dan tidak ada tanda bahwa tempat tersebut sering didatangi orang. Malam itu, Pak Untung berangkat sendirian. Ia tidak mengatakan kepada istrinya kemana akan pergi. Kepada orang rumah, ia hanya mengatakan ada urusan yang harus diselesaikan. Bahkan telepon genggamnya dimatikan selama perjalanan. Semakin jauh ia berjalan, suasana semakin sepi. Ketika akhirnya sampai di tempat yang dimaksud, ia bertemu seseorang yang sejak awal sudah menunggunya. Orang itu tidak banyak bicara. Ia hanya menanyakan satu hal. Seberapa besar keinginanmu untuk menjadi kaya? Pak Untung terdiam cukup lama. Dalam pikirannya terbayang utang, warung yang hampir bangkrut, istrinya yang mulai cemas, demikian masa depan keluarganya yang tidak jelas. Saya cuma ingin usaha saya kembali ramai, jawabnya. Orang itu kemudian tertawa kecil. Kalau hanya ramai, semua orang bisa berusaha. Tapi kalau ingin kekayaan datang tanpa menunggu bertahun-tahun, ada harga yang harus dibayar. Pak Untung mulai merasa tidak nyaman. Ia sempat ingin pergi. Namun rasa putus asa membuatnya tetap bertahan. Malam,
Semakin larut ketika pembicaraan mereka berubah, menjadi sebuah kesepakatan yang tidak pernah Pak Untung ceritakan kepada siapa. Pun tidak ada saksi, tidak ada dokumen, hanya sebuah janji yang diucapkan dalam keadaan penuh ketakutan dan keputusasaan. Pak Untung diminta menerima bahwa kekayaan yang akan datang bukanlah pemberian tanpa syarat. Kewajiban yang harus dipenuhi ketika waktunya tiba. Kalau saya menolak, tanya Pak Untung, semua yang kamu dapatkan bisa kembali diambil. Jawaban itu membuat Pak Untung terdiam. Ia tahu seharusnya ia pulang. Tetapi saat itu pikirannya sudah dipenuhi keinginan untuk menyelamatkan usaha dan keluarganya. Akhirnya ia menyetujui perjanjian tersebut. Setelah malam itu, tidak ada sesuatu yang langsung terjadi. Pak Untung pulang menjelang pagi dengan wajah pucat dan pikiran penuh kegelisahan. Kewi berusaha menganggap semuanya hanya sebuah kejadian aneh yang akan segera dilupakan. Tetapi beberapa hari kemudian, perubahan mulai terjadi. Pelanggan lama yang sebelumnya jarang datang tiba-tiba kembali. Pembeli baru berdatangan. Orang-orang mulai membicarakan rasa mie ayam buatannya. Pesanan dalam jumlah besar mulai masuk. Pak Untung awalnya menganggap semua itu kebetulan. Namun ketika pemasukan terus meningkat dari hari ke hari, Jody mulai teringat pada malam rahasia tersebut. Ia tidak menceritakan apapun kepada istrinya. Dia juga melarang dirinya sendiri untuk mengingat kembali kata-kata yang pernah diucapkan malam itu. Tetapi jauh di dalam hati, Pak Untung tahu bahwa kesuksesan yang baru saja datang bukanlah sesuatu yang gratis. Ia telah meminta jalan cepat menuju kekayaan, dan tanpa disadarinya, ia juga telah membuka pintu menuju sesuatu yang suatu hari nanti akan datang menagih janji. Saat itu, Pak, untuk selalu mengetahui siapa yang akan menjadi korban pertama. Ya, hanya tahu satu hal, kekayaan telah mulai datang, dan sejak malam perjanjian itu, hidupnya tidak pernah benar-benar menjadi miliknya sendiri. Tidak sampai beberapa minggu setelah malam yang tidak pernah diceritakan Pak Untung kepada siapapun, perubahan besar mulai terjadi di warung mie ayam Sari Rasa. Semuanya datang perlahan, lalu berubah begitu cepat hingga Pak Untung sendiri sulit mempercayainya. Pagi yang biasanya sepi mendadak dipenuhi pelanggan. Orang-orang yang sebelumnya hanya lewat mulai berhenti dan memesan mie ayam. Bahkan beberapa pelanggan lama yang sudah bertahun-tahun tidak terlihat tiba-tiba datang kembali. Awalnya Pak Untung menganggap hal itu sebagai keberuntungan biasa. Dia bahkan sempat tersenyum ketika melihat meja-meja di warungnya mulai penuh. Alhamdulillah, akhirnya ramai juga, gumamnya. Namun keramaian itu tidak berhenti. Hari berikutnya jumlah pembeli semakin banyak. Saat jam makan siang tiba, seluruh kursi sudah terisi. Orang-orang berdiri menunggu giliran. Karyawan yang biasanya hanya bekerja santai mendadak kewalahan melayani pesanan. Suara mangkuk, sendok, dan panggilan pelanggan bercampur menjadi satu. Kuah mie ayam terus dibuat. Mie direbus tanpa henti. Potongan ayam yang biasanya cukup untuk sehari bahkan habis sebelum sore. Pak Untung sampai harus meminta istrinya membantu di warung. Aneh, Mas. Kok hari ini ramai sekali? Tanya istrinya. Pak Untung hanya tersenyum. Namanya juga rezeki. Tetapi dalam hati ia teringat pada malam ketika dirinya membuat perjanjian gelap. Ia mencoba mengusir pikiran itu jauh-jauh. Hari demi hari berlalu, dan mie ayam Sari Rasa semakin dikenal. Ada pelanggan yang datang dari wilayah lain, hanya karena mendengar cerita tentang rasa mie ayam Pak Untung. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa rasa mie ayamnya sekarang jauh lebih enak dibandingkan sebelumnya. Padahal Pak Untung tidak merasa mengubah resep secara berarti. Bahan-bahannya masih sama, cara memasaknya hampir tidak berbeda. Bahkan orang yang memasak kuah dan menyiapkan mie juga masih karyawan lama. Namun entah mengapa, setiap mangkuk yang keluar dari dapur selalu membuat pembeli ingin kembali lagi. Seorang pelanggan bahkan pernah berkata kepada temannya, "Saya sudah makan di sini 3 kali minggu ini. Entah kenapa rasanya pengin balik terus." Perkataan seperti itu semakin sering terdengar. Dalam waktu singkat, omzet Pak Untung meningkat berkali-kali lipat. Dia mulai membeli bahan makanan dalam jumlah besar. Dia mengganti meja dan kursi lama. 'Warung' diperluas agar mampu menampung lebih banyak pembeli. Dari luar, dia mulai menjual makanan yang biasanya dijual 1 kali sehari. Sekarang, 2 kali sehari. Ia menjual 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 2 kali sehari. Ia men
Semuanya terlihat seperti kisah sukses seorang pedagang kecil yang akhirnya menemukan keberuntungan. Namun, ada sesuatu yang membuat Pak Untung tidak sepenuhnya bahagia. Setiap kali warung semakin ramai, ia justru semakin sering merasa gelisah. Ia mulai teringat pada kalimat yang diucapkan orang misterius malam itu. Kekayaan yang datang bukanlah pemberian tanpa syarat. Ada harga yang suatu saat harus dibayar, Pak. Untung mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanya ketakutan yang tidak beralasan. Demi smisi menikmati uang yang datang. Tidak lama kemudian, ia membeli kendaraan baru. Rumahnya mulai direnovasi. Ia melunasi utang-utang lama. Bahkan sebagian orang yang dulu meremehkannya kini mulai datang untuk memuji keberhasilannya. Karyawan-karyawannya juga ikut merasakan perubahan. Gaji mereka naik dan jumlah pekerjaan bertambah. Pak Untung mulai merekrut beberapa orang baru. Karena tenaga yang ada tidak lagi cukup. Warung yang dahulu hanya memiliki beberapa meja kini mampu melayani puluhan pelanggan dalam waktu bersamaan. Setiap malam, Pak Untung pulang membawa uang dalam jumlah yang sebelumnya tidak pernah ia bayangkan. Istrinya mulai bertanya-tanya, "Mas, sebenarnya usaha kita ini kok bisa berubah secepat ini?" Pak Untung hanya menjawab singkat, "Jangan banyak pikir. Selama rezeki datang, kita syukuri." Jawaban itu membuat istrinya diam. Ia tidak tahu bahwa suaminya sedang menyembunyikan sesuatu. Di balik kesibukan warung, Pak Untung mulai memperhatikan satu hal yang tidak pernah ia ceritakan kepada siapapun. Setiap kali jumlah pembeli mencapai titik tertentu, selalu ada kejadian aneh yang muncul di sekitar. Di warung, kadang lampu belakang tiba-tiba mati, kadang terdengar suara langkah kaki dari ruangan kosong. Kadang salah satu karyawan merasa seperti ada seseorang berdiri di dekat dapur ketika tidak ada siapapun di sana. Awalnya semua dianggap sebagai gangguan kecil. Paling kabelnya bermasalah, kata Pak Untung. Namun jauh di dalam hatinya, ia mulai merasa bahwa semua itu memiliki hubungan dengan perjanjian yang dibuatnya. Meski begitu, dia tidak berhenti. Semakin ramai warungnya, semakin besar pula keinginannya untuk mendapatkan lebih banyak uang. Ia membuka layanan pesanan dalam jumlah besar. Ia memperluas dapur. Menyeleksi karyawan. Bahkan ia mulai membicarakan rencana membuka cabang di tempat lain. Pada masa itu, Pak Untung merasa dirinya telah memenangkan kehidupan. Tidak ada lagi utang yang menghantuinya. Tidak ada lagi rasa takut warung tutup. Tidak ada lagi kekhawatiran tentang biaya keluarga. Namun ada satu hal yang belum ia pahami. Keramaian warung mie ayam sari. Rasa bukanlah akhir dari perjanjian, justru itulah awalnya. Karena semakin banyak uang yang diterima Pak Untung, semakin dekat pula saat ketika perjanjian tersebut akan meminta balasan. Dan ketika malam mulai turun setelah warung ditutup, Pak Untung mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Untuk pertama kalinya sejak kekayaannya datang, ia mendengar suara ketukan dari pintu belakang warung. 3 kali tok, tok, tok. Pak Untung berdiri terpaku. Tidak ada seorang pun yang seharusnya berada di sana. Tetapi dari balik pintu, terdengar suara samar yang membuat seluruh tubuhnya merinding. Seolah ada seseorang yang datang untuk mengingatkan bahwa janji lama itu belum selesai. Masa-masa setelah warung mie ayam sari rasa dibanjiri pembeli menjadi masa yang tidak pernah dibayangkan Pak Untung sebelumnya. Dulu ia harus menghitung uang receh satu persatu untuk memastikan apakah hasil jualan hari itu cukup membeli bahan untuk esok pagi. Sekarang setiap malam, ia membawa pulang uang dalam jumlah yang jauh lebih besar daripada pendapatan yang pernah ia bayangkan. Warungnya tidak lagi sekadar tempat makan sederhana. Meja-meja baru memenuhi ruangan. Dapurnya diperluas dan jumlah karyawan bertambah. Dari pagi hingga malam, pelanggan datang silih berganti. Ada pekerja kantoran, pengemudi, keluarga, hingga orang-orang dari luar wilayah Jakarta Pusat yang sengaja datang untuk mencicipi mie ayam sari rasa. Pak Untung menikmati semua perubahan itu. Ia mulai mengenakan pakaian yang lebih bagus. Kendaraan lamanya diganti dengan mobil baru. Rumah yang dahulu terlihat sederhana direnovasi menjadi bangunan yang jauh lebih besar. Halaman diperbaiki, pagar diganti, dan perabotan rumah tangga yang dulu hanya bisa ia lihat di toko kini mulai memenuhi rumahnya. Istrinya pun ikut merasakan perubahan tersebut. Dulu,
Mereka sering menunda membeli sesuatu karena harus memprioritaskan kebutuhan warung. Sekarang hampir tidak ada lagi barang yang harus mereka pikirkan berkali-kali sebelum dibeli. Anak-anak Pak Untung bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Biaya sekolah tidak lagi menjadi beban. Liburan keluarga yang dulu hanya menjadi angan-angan mulai benar-benar dilakukan. Mas, dan aku masih seperti mimpi melihat kehidupan kita sekarang, kata istrinya suatu malam. Pak Untung tersenyum sambil melihat rumah mereka. Dulu kita susah, sekarang waktunya menikmati. Kalimat itu membuat istrinya tersenyum. Tidak ada yang mengetahui bahwa di balik kebahagiaan tersebut, Pak Untung masih menyimpan satu rahasia yang tidak pernah berani ia ceritakan. Ia masih mengingat malam ketika perjanjian itu dibuat. Setiap kali melihat uang bertumpuk di atas meja, ia teringat pada harga yang pernah disebutkan oleh sosok misterius tersebut. Tetapi semakin lama, rasa takut itu tertutup oleh kemewahan. Pak Untung mulai berpikir bahwa mungkin semua yang terjadi memang hanya kebetulan. Mungkin perjanjian itu tidak benar-benar memiliki konsekuensi. Mungkin cerita tentang harga yang harus dibayar hanyalah cara untuk membuatnya takut. Pikiran seperti itulah yang membuatnya semakin berani menikmati kekayaan. Ia mulai membeli tanah di beberapa tempat. Ia memperluas usaha. Ia bahkan mulai merencanakan cabang baru warung mie ayam sari rasa. Orang-orang yang dulu tidak pernah memperhatikannya kini datang menawarkan kerjasama. Di lingkungan sekitar, kehidupan Pak Untung menjadi bahan pembicaraan. Pak Untung sekarang sudah beda, kata seorang warga. Dulu warungnya kecil sekali. Sekarang lihat saja karyawannya banyak. Ada pula yang merasa iri. Kalau tahu begini, dulu saya juga ikut jualan mie ayam, ujar warga lain sambil tertawa. Namun di balik pujian dan rasa iri tersebut, masih ada sebagian warga yang merasa perubahan Pak Untung terlalu cepat. Mereka tidak menemukan alasan yang benar-benar masuk akal mengenai bagaimana warung kecil itu bisa berkembang begitu pesat. Pak Untung tidak peduli. Baginya, yang terpenting adalah keluarganya sekarang hidup nyaman. Ia bahkan mulai sering membawa istrinya berbelanja. Anak-anaknya diberi kendaraan dan berbagai kebutuhan baru. Rumah mereka menjadi tempat yang sering didatangi kerabat. Orang-orang yang dahulu jarang berkunjung kini mulai datang dengan berbagai alasan. Pak Untung menikmati perhatian tersebut. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa dihormati. Namun semakin tinggi kehidupannya naik, semakin besar pula perubahan dalam dirinya. Johnny menjadi lebih mudah marah ketika ada sesuatu yang mengganggu bisnis. Johnny suka ada orang yang bertanya mengenai sumber kekayaannya. Bahkan ketika seorang karyawan lama secara tidak sengaja menyinggung masa, ketika warung mereka hampir bangkrut, Pak Untung langsung memotong pembicaraan. Sudah, jangan bahas masa lalu. Karyawan itu hanya terdiam. Malamnya, Pak Untung kembali duduk sendirian di rumah. Di hadapannya terdapat catatan keuangan usaha yang menunjukkan keuntungan luar biasa. Ia tersenyum melihat angka-angka tersebut. Tetapi ketika suasana rumah mulai sunyi, senyumnya perlahan menghilang. Dari arah luar terdengar suara seperti langkah kaki. Pelan berat, berhenti tepat di depan pagar. Pak Untung berdiri dan melihat keluar jendela. Tidak ada siapa-siapa. Ia kembali duduk. Beberapa saat kemudian terdengar suara ketukan tok-tok-tok tubuh. Pak Untung langsung menegang. Ketukan itu mengingatkannya pada kejadian di warung beberapa malam sebelumnya. Dia tidak berani membuka pintu. Siapa? Tanyanya dengan suara bergetar. Tidak ada jawaban. Beberapa detik kemudian suara itu berhenti. Pak Untung mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya suara orang lewat. Tetapi jauh di dalam hati, ia tahu ada sesuatu yang mulai kembali mendekat. Keesokan harinya ia tetap bekerja seperti biasa. Dia tertawa bersama pelanggan, memeriksa pemasukan, dan berbicara mengenai rencana membuka cabang baru. Tidak seorang pun tahu bahwa malam sebelumnya Pak Untung hampir tidak tidur. Ia mulai memahami bahwa masa kejayaan yang sedang dinikmatinya mungkin bukan hadiah, mungkin itu hanya bagian pertama dari perjanjian. Dan selama Pak Untung terus menerima kekayaan, ia semakin terikat pada sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh keluarganya. Saat itu ia belum menyadari bahwa masa keemasan keluarganya justru sedang mendekati akhir. Sebab setelah semua
Kemewahan itu terkumpul. Sesuatu dari masa lalu Pak Untung mulai datang untuk menagih. Dan kali ini, yang akan disentuh bukan lagi sekadar kehidupannya, melainkan orang-orang yang bekerja paling dekat dengannya. Setelah bertahun-tahun melewati masa sulit, Pak Untung akhirnya merasa hidupnya berada di puncak. Warung mie ayam Sari Rasa tidak pernah sepi. Keluarganya hidup berkecukupan. Dan hampir setiap hari ada saja orang yang datang menawarkan kerjasama. Namun di balik kesuksesan itu, suasana di warung perlahan berubah. Awalnya tidak ada yang menganggapnya aneh. Kejadian pertama dialami seorang karyawan bernama Denny. Saat itu malam sudah cukup larut dan sebagian besar pelanggan telah pulang. Denny sedang membereskan meja di bagian belakang ketika mendengar suara mangkuk diletakkan di atas meja. Ting Denny menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Ia kembali menyusun kursi. Beberapa detik kemudian suara yang sama terdengar lagi. Kali ini lebih keras Ting. Denny mulai merasa tidak nyaman. Ia berjalan menuju meja yang tadi terdengar berisik. Tidak ada mangkuk di sana. Semua peralatan sudah tersimpan di dapur. Paling jatuh dari rak, gumamnya. Ia mencoba melupakan kejadian itu. Namun ketika hendak kembali ke depan, Tui mendengar suara langkah kaki dari arah dapur. Langkah itu terdengar perlahan, satu langkah berhenti. Kemudian dua langkah lagi, Denny memanggil nama karyawan lain. Tidak ada jawaban. Ia akhirnya memilih keluar dari bagian belakang dan bergabung dengan teman-temannya. Keesokan harinya, Denny menceritakan kejadian tersebut. Beberapa karyawan menertawakannya. Jangan kebanyakan nonton cerita horor, kata salah seorang. Denny ikut tertawa. Meski wajahnya masih terlihat tegang. Tetapi kejadian serupa mulai dialami karyawan lain. Seorang karyawan perempuan bernama Rina pernah merasa ada seseorang berdiri tepat di belakangnya ketika sedang menyiapkan mie. Ia sempat menoleh karena mendengar suara napas pelan. Tak ada siapa-siapa. Ketika ia kembali menghadap kompor, sendok yang baru saja diletakkannya tiba-tiba jatuh ke lantai. Rina langsung mundur. Ia kemudian meminta karyawan lain menemaninya bekerja di dapur. Kejadian tersebut semakin sering terjadi setelah warung mulai tutup pada malam. Hari pintu belakang beberapa kali ditemukan terbuka, padahal semua orang yakin sudah menguncinya. Lampu dapur mendadak mati sendiri. Peralatan masak yang diletakkan di tempat tertentu terkadang ditemukan berpindah beberapa meter dari posisi semula. Tidak ada yang bisa memberikan penjelasan, namun yang paling membuat para karyawan takut adalah suara langkah kaki yang semakin sering terdengar. Suara itu hampir selalu muncul setelah pelanggan terakhir meninggalkan warung. Pak Untung mengetahui semua kejadian tersebut. Anehnya, Yona justru meminta karyawannya tidak membicarakannya kepada orang luar. Jangan bikin cerita macam-macam. Nanti pelanggan takut, katanya. Para karyawan hanya menurut. Tetapi mereka mulai memperhatikan sesuatu yang berbeda dari bos mereka. Setiap kali mendengar cerita tentang kejadian aneh, wajah Pak Untung selalu berubah. Ia tidak pernah terlihat benar-benar terkejut. Seolah-olah sebagian dari kejadian itu sudah pernah ia bayangkan. Suatu malam, Denny memberanikan diri bertanya, "Pak, sebenarnya warung ini ada masalah apa?" Pak Untung menatapnya cukup lama. Tidak ada apa-apa. Tapi kami sering dengar suara dari belakang. Pak Untung menarik napas. Kalau takut, pulang saja sebelum terlalu malam. Jawaban itu membuat Denny semakin bingung. Sejak saat itu, beberapa karyawan memilih tidak bekerja sendirian. Mereka selalu memastikan ada teman di dekat mereka ketika harus membersihkan dapur atau menyimpan bahan makanan. Namun keanehan tidak berhenti di sana. Suatu malam, ketika warung sudah benar-benar kosong, seorang karyawan mendengar suara kursi diseret dari ruang makan. Krek, ia mengira masih ada pelanggan. Ketika ia keluar dari dapur, seluruh meja terlihat kosong, tidak ada satu pun kursi yang bergerak. Ia kemudian mendengar suara seperti seseorang sedang memanggil. Untung, suara itu sangat pelan. Karyawan tersebut langsung membeku, ya. Tidak tahu apakah benar-benar mendengar suara itu atau hanya pikirannya sendiri. Namun suara itu terdengar lagi. Untung, kali ini lebih jelas. Karyawan itu segera berlari keluar dan menelepon Pak Untung. Ketika Pak Untung datang, ia tidak banyak bertanya. Ia hanya semeriksa warung dan memastikan tidak ada orang di dalam. Tetapi saat berdiri di dapur,
Wajahnya berubah pucat. Di sudut ruangan terdapat sebuah benda kecil yang tidak pernah dilihat para karyawan sebelumnya. Pak Untung segera mengambilnya dan menyimpannya. "Apa itu, Pak?" tanya Denny. "Bukan urusan kalian." Nada suara Pak Untung terdengar jauh lebih keras dari biasanya. Sejak kejadian tersebut, ia mulai sering datang ke warung pada malam hari seorang diri. Yobi memeriksa pintu, dapur, gudang, dan bagian belakang warung. Kadang ia berdiri cukup lama dalam keadaan diam, seolah sedang mendengarkan sesuatu. Para karyawan mulai curiga. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya dicari oleh Pak Untung. Sementara itu, gangguan semakin sering terjadi. Beberapa pelanggan mengaku mencium aroma aneh di sekitar bagian belakang warung. Ada pula yang mengatakan pernah melihat bayangan seseorang berjalan melewati dapur, padahal saat itu tidak ada karyawan yang berada di sana. Rumor mulai menyebar warung mie ayam Sari Rasa, yang dahulu dikenal karena kelezatan makanannya, perlahan mulai dikenal karena kejadian-kejadian misterius. Pak Untung semakin gelisah, sebab setiap kejadian tersebut mengingatkannya pada malam ketika ia membuat perjanjian. Ia mulai sadar bahwa sesuatu sedang mendekat, sesuatu yang selama ini ia coba lupakan. Dan yang paling menakutkan, gangguan itu tidak lagi hanya muncul di warung. Malam berikutnya, ketika Pak Untung sedang menghitung uang hasil penjualan, ia menemukan selembar kertas kecil terselip di antara catatan keuangan. Tidak ada nama, tidak ada tanda tangan, hanya satu kalimat pendek yang membuat tangannya gemetar. Waktu pembayaran sudah dekat, Pak Untung langsung meremas kertas itu. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun menikmati kekayaan, Diri benar-benar merasa takut. Ia tahu setelah semua keanehan yang muncul di warung mie ayam Sari Rasa, perjanjian lama itu akhirnya mulai menagih. Awalnya warga Jakarta Pusat hanya menganggap semua cerita tentang warung mie ayam Sari Rasa sebagai desas-desus biasa. Ada yang mengatakan warung itu membawa keberuntungan bagi Pak Untung. Ada pula yang percaya kesuksesan itu murni karena kerja keras. Selama pembeli masih ramai dan tidak ada kejadian yang benar-benar terlihat, tidak banyak orang yang berani mempercayai cerita aneh yang beredar. Namun perlahan, keadaan berubah. Cerita mengenai kejadian di warung mulai datang dari berbagai orang yang tidak saling mengenal. Seorang pengemudi ojek pernah mengaku melihat seorang perempuan berdiri di dekat pintu belakang warung ketika tempat itu sudah tutup. Tuis mengsia perempuan tersebut adalah karyawan yang terlambat pulang. Tetapi ketika ia mencoba memperhatikan lebih dekat, sosok itu tiba-tiba tidak terlihat. Cerita itu kemudian disampaikan kepada warga sekitar. "Jangan-jangan memang ada sesuatu di warung Pak Untung," kata seorang warga. Jangan asal ngomong. Nanti fitnah," jawab yang lain. Tetapi beberapa hari kemudian, cerita serupa muncul lagi. Seorang pedagang di sekitar warung mengaku pernah mendengar suara seseorang menangis dari arah belakang mie ayam Sari Rasa setelah tengah malam. Suara tersebut terdengar cukup lama, lalu berhenti mendadak. Tidak ada yang berani memeriksa. Sejak saat itu, orang-orang mulai menghindari jalan kecil di belakang warung ketika malam. Yang membuat warga semakin takut adalah perubahan sikap para karyawan. Beberapa karyawan yang sebelumnya sering bercanda dan pulang bersama, mulai memilih pulang lebih awal. Ada yang mengaku tidak nyaman bekerja sampai malam. Bahkan ada seorang karyawan lama yang tiba-tiba mengundurkan diri tanpa menjelaskan alasan sebenarnya. Ketika ditanya oleh tetangga, ia hanya berkata, "Saya tidak kuat kalau harus kerja malam di sana." Jawaban itu membuat warga semakin penasaran. Nama Pak Untung kembali menjadi bahan pembicaraan. Warga mulai mengingat kembali masa lalu pemilik mie ayam Sari Rasa. Dia membandingkan keadaan Pak Untung beberapa tahun sebelumnya dengan kehidupannya sekarang. Perubahan itu memang terlalu besar. Dulu ia kesulitan membayar utang. Sekarang ia memiliki rumah besar, kendaraan baru, dan usaha yang berkembang pesat. Dulu warungnya hanya memiliki beberapa meja. Sekarang pembeli harus mengantre. Pertanyaan yang sebelumnya hanya menjadi candaan mulai berubah menjadi kecurigaan. Dari mana kekayaan Pak Untung sebenarnya berasal? Ada warga yang mengaku pernah melihat Pak Untung keluar rumah menjelang tengah malam. Ada yang mengatakan ia sering pergi sendirian ke tempat yang tidak pernah disebutkan kepada keluarganya. Ada pula yang mengaku pernah melihatnya berbicara dengan seseorang di tempat sepi
Tidak ada bukti mengenai semua cerita tersebut. Namun dalam suasana yang sudah dipenuhi kejadian aneh, cerita sekecil apapun menjadi mudah dipercaya. Suatu malam, seorang warga bernama Pak Seno kebetulan melewati warung ketika hendak pulang. Dari kejauhan ia melihat pintu belakang mie ayam sari rasa terbuka. Ia berhenti. Lampu bagian dalam terlihat menyala. Pak Seno mengira masih ada karyawan yang bekerja. Tetapi beberapa detik kemudian, dia melihat sesuatu bergerak melewati jendela dapur. Sosoknya tinggi dan gelap. Pak Seno berdiri terpaku. Siapa itu? Teriaknya. Tidak ada jawaban. Ia mendekat beberapa langkah, tetapi sosok tersebut sudah tidak terlihat. Pak Seno akhirnya memilih pergi. Keesokan paginya ia menceritakan kejadian itu kepada warga. Cerita tersebut menyebar dengan cepat. Sejak hari itu, semakin banyak orang memilih tidak berada di sekitar warung setelah malam. Bahkan beberapa pelanggan mulai bertanya kepada karyawan mengenai kejadian-kejadian yang mereka dengar, namun para karyawan memilih diam. Mereka sudah mendapat peringatan dari Pak Untung agar tidak membicarakan apapun kepada pelanggan maupun warga. Semakin mereka diam, semakin besar pula kecurigaan masyarakat. Suasana yang dahulu penuh candaan berubah menjadi penuh pertanyaan. Warung yang sebelumnya menjadi tempat berkumpul warga setelah bekerja kini terasa berbeda ketika matahari mulai tenggelam. Beberapa pelanggan mengatakan suasana di dalam warung terasa dingin meskipun dapur sedang panas. Ada pula yang mengaku tiba-tiba merasa tidak nyaman ketika duduk di meja paling belakang. Pak Untung mulai kehilangan ketenangan. Ia tahu cerita-cerita tersebut bukan kebetulan. Setiap malam, ia semakin sering memeriksa warung. Ia memastikan pintu terkunci, memeriksa gudang, dan melarang karyawan berada sendirian di bagian belakang. Namun ketika ia sendirian, rasa takut itu semakin kuat. Ia kembali teringat pada perjanjian yang dibuat bertahun-tahun lalu. Saat itu ia saja memisikan ia tidak memisikan. Itu akibatnya. Kini ia mulai memahami bahwa sesuatu telah datang untuk menagih. Suatu malam, ketika warung sudah tutup, Pak Untung duduk sendirian di ruang depan. Suasana begitu sunyi sampai suara jam dinding terdengar jelas. Tiba-tiba terdengar suara dari arah dapur. Untung. Pak Untung langsung berdiri. Ya, mengenali suara itu. Suara yang sama pernah ia dengar pada malam ketika membuat perjanjian. Siapa? Tanyanya dengan suara gemetar. Tidak ada jawaban. Kemudian terdengar suara ketukan dari pintu belakang. Tok tok tok. Pak Untung tidak berani mendekat. Beberapa saat kemudian suara itu berubah menjadi bisikan. Janji harus ditepati. Pak Untung menutup telinganya. Jangan sekarang, bisiknya. Tetapi suara itu kembali terdengar. Sudah waktunya. Sejak malam tersebut, Pak Untung benar-benar berubah. Ia mulai mudah marah, sulit tidur dan sering terlihat melamun. Keluarganya mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang disembunyikannya. Sementara di luar, warga semakin takut. Warung mie ayam sari rasa yang dahulu menjadi simbol keberhasilan Pak Untung kini mulai dianggap sebagai tempat yang menyimpan rahasia. Dan tanpa diketahui warga, ancaman sebenarnya bukan lagi sekadar suara, bayangan, atau kejadian aneh. Perjanjian yang dibuat Pak Untung mulai menuntut sesuatu yang jauh lebih mahal. Seseorang harus menjadi tumbal. Dan untuk pertama kalinya, pandangan Pak Untung mulai tertuju kepada orang-orang yang setiap hari bekerja di dalam warungnya. Sejak malam ketika suara itu kembali terdengar di dapur warung mie ayam sari rasa, Pak Untung tidak pernah benar-benar merasa tenang. Kalimat tentang janji yang harus ditepati terus terngiang di kepalanya. Ia mulai memahami bahwa semua kekayaan yang selama ini dinikmatinya ternyata memiliki batas waktu. Sesuatu yang dahulu ia anggap sebagai jalan keluar kini berubah menjadi ancaman yang semakin dekat. Pak Untung mulai sering datang ke warung sebelum semua karyawan tiba. Yuri memeriksa bagian belakang gudang dan dapur dengan wajah tegang. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya ia cari. Bahkan ketika salah seorang karyawan bertanya, Pak Untung hanya menjawab singkat, "Pastikan semua pintu terkunci kalau malam." Karyawan itu mengangguk, tetapi merasa ada yang tidak beres. Beberapa hari kemudian, kejadian yang lebih aneh terjadi. Seorang karyawan bernama Denny mendapat tugas menutup warung. Saat semua pelanggan sudah pulang, ia membersihkan meja dan mematikan sebagian lampu.
Ketika berjalan menuju dapur, ia mendengar suara seseorang memanggil dari belakang. Denny. Ia berhenti. Siapa? Tidak ada jawaban. Denny menoleh dan melihat lorong menuju pintu belakang dalam keadaan gelap. Ia mengira salah dengar. Namun beberapa detik kemudian suara itu kembali terdengar. Denny, kali ini suaranya lebih dekat. Denny langsung berlari ke depan dan menelepon Pak Untung. Ketika Pak Untung tiba, wajahnya berubah pucat setelah mendengar cerita tersebut. Ia tidak bertanya panjang. Dia hanya menyuruh Denny pulang. Mulai besok kamu jangan tutup warung sendirian. Denny mengangguk. Namun sejak kejadian itu Denny mulai sering merasa tidak nyaman ketika bekerja. Denny beberapa kali mengaku melihat bayangan seseorang berdiri di belakang dapur. Dia juga sering terbangun tengah malam karena bermimpi berada di warung yang kosong. Tidak lama kemudian, karyawan lain mengalami kejadian serupa. Rina, yang bertugas menyiapkan bahan makanan, pernah menemukan sepasang sandal asing di dekat gudang. Iri mengiri ada orang yang masuk tanpa izin. Namun ketika diperiksa, tidak ada siapapun di sana. Yang membuatnya takut, sandal tersebut ditemukan kembali keesokan, harinya di tempat berbeda. Rina akhirnya menceritakan kejadian itu kepada Denny. Jangan-jangan memang ada sesuatu di sini, katanya. Denny tidak menjawab. Mereka berdua mulai memperhatikan sikap Pak Untung. Setiap kali kejadian aneh terjadi, Pak Untung terlihat semakin panik. Ia tidak lagi seperti pemilik warung yang percaya diri. Dia sering menatap karyawannya satu persatu dengan tatapan yang sulit dimengerti, seolah-olah sedang memilih sesuatu. Suatu malam, setelah semua karyawan pulang, Pak Untung kembali mendengar suara dari ruangan belakang. Kali ini suara itu tidak hanya memanggil namanya. Sudah waktunya, Pak. Untung berdiri dengan tubuh gemetar. Saya belum siap. Suara itu terdengar lagi. Janji adalah janji. Pak Untung menutup wajahnya. Dalam pikirannya muncul kembali malam bertahun-tahun. Lalu ketika ia menerima kesepakatan tersebut, ia tahu sejak awal bahwa kekayaan itu memiliki harga. Hanya saja selama bertahun-tahun ia sengaja melupakan bagian tersebut. Sekarang waktunya tiba, dan tanda-tandanya semakin jelas. Pada malam berikutnya, sebuah kejadian membuat Pak Untung benar-benar panik. Salah seorang karyawan tiba-tiba tidak sadarkan diri di bagian belakang warung. Lumars luka serius, tetapi ketika sadar, karyawan tersebut mengatakan bahwa ia melihat sosok berdiri di sampingnya. Saya kira Bapak yang datang, katanya. Pak Untung langsung terdiam. Seperti apa orangnya? Karyawan itu menggeleng. Saya tidak tahu. Wajahnya tidak kelihatan. Sejak saat itu, Pak Untung mulai menyadari bahwa gangguan tersebut semakin terarah. Ia mencoba menghindari kenyataan. Ia bahkan sempat berniat menutup warung selama beberapa hari. Tetapi setiap kali ia memikirkan kemungkinan kehilangan semua kekayaannya, keberaniannya kembali goyah. Warung itu adalah sumber kehidupannya. Rumah besar, kendaraan, tabungan, tanah, dan seluruh kemewahan yang dimilikinya bernama dari usaha tersebut. Ia takut kehilangan semuanya. Ketakutan itu membuatnya mengambil keputusan yang perlahan mengubah dirinya. Pak Untung mulai memilih karyawan tertentu untuk bekerja sampai malam. Dia memberikan alasan bahwa mereka adalah karyawan paling berpengalaman. Denny menjadi salah satunya. Rina juga sering mendapat jadwal malam. Beberapa karyawan mulai merasa bahwa pembagian jadwal tersebut tidak wajar. Kenapa yang jaga malam selalu orang yang sama? Tanya Denny. Tidak ada yang bisa menjawab. Pak Untung hanya mengatakan bahwa itu kebutuhan operasional. Namun jauh di dalam dirinya, Pak Untung sedang berusaha memenuhi tuntutan perjanjian yang pernah dibuatnya. Ia mulai percaya bahwa jika ada karyawan yang terus berada di warung pada malam hari, penagih tersebut akan memilih salah satu dari mereka. Pikiran itu membuat Pak Untung semakin takut sekaligus semakin terikat. Ia tidak lagi memandang para karyawannya sebagai orang yang membantunya membangun usaha. Dalam ketakutannya, mereka mulai terlihat seperti calon korban. Sementara para karyawan tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Mereka hanya merasa suasana kerja semakin aneh. Satu persatu mulai mengalami mimpi buruk. Satu persatu mendengar suara yang tidak bisa dijelaskan. Dan satu persatu mulai merasa bahwa ada sesuatu yang mengikuti mereka setelah pulang dari warung. Pada suatu malam,
Ketika Denny hendak meninggalkan warung, ia melihat Pak Untung berdiri sendirian di depan pintu belakang. Wajah bosnya terlihat pucat. "Pak, belum pulang?" Pak Untung tidak menjawab. Tatapannya justru mengarah ke belakang Denny. Denny menoleh, tidak ada siapa-siapa. Ketika kembali melihat Pak Untung, ia melihat sesuatu yang membuatnya merinding. Bosnya sedang tersenyum tipis. Senyum yang sama sekali berbeda dari biasanya. "Besok kamu masuk lebih malam, Den," katanya. "Kenapa, Pak?" Pak Untung hanya menjawab pelan. "Karena ada urusan yang harus kita selesaikan." Denny tidak memahami maksudnya. Tetapi malam itu, untuk pertama kalinya, ia pulang dengan perasaan bahwa dirinya sedang berada dalam bahaya. Dan benar saja, sejak hari itu, gangguan yang sebelumnya hanya berupa suara dan bayangan mulai mengarah kepadanya. Pak Untung pun semakin yakin bahwa perjanjian gelap yang dibuatnya telah memilih tumbal pertama. Namun ia belum menyadari bahwa mengorbankan seorang karyawan tidak akan membuat semuanya selesai. Justru setelah tumbal pertama jatuh, penagih itu akan meminta lebih banyak, dan warung mie ayam Sari Rasa akan berubah menjadi tempat yang jauh lebih mengerikan daripada sebelumnya. Sejak kejadian yang dialami Denny, suasana di warung mie ayam Sari Rasa tidak pernah kembali seperti sebelumnya. Para karyawan mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Mereka tidak lagi berani bercanda ketika malam tiba. Bahkan suara pintu terbuka atau bunyi peralatan dapur yang jatuh sedikit saja sudah cukup membuat mereka saling berpandangan. Denny sendiri berubah menjadi pendiam. Sampai kira sisi pasti biasi. Tetas pikirannya selalu dipenuhi kejadian yang dialaminya. Sejak Pak Untung memintanya masuk lebih malam, gangguan semakin sering muncul. Ia berkali-kali merasa ada seseorang berjalan di belakangnya ketika sedang membawa bahan makanan ke gudang. Suatu malam, ketika warung hampir tutup, Denny mendengar suara langkah dari dapur. Ia berhenti, langkah itu ikut berhenti. Denny kembali beri jalan. Suara itu kembali terdengar. Kali ini semakin dekat. Ia mempercepat langkah dan segera keluar dari dapur. Wajahnya pucat ketika bertemu Rina. "Aku nggak mau kerja malam lagi," katanya. Rina menatapnya bingung. "Memangnya kenapa?" Denny tidak langsung menjawab. "Ada yang mengikuti aku." Rina terdiam. Ia sebenarnya juga pernah merasakan hal yang sama. Sejak saat itu, para karyawan mulai saling bercerita secara diam-diam. Chris menemukan bahwa pengalaman mereka ternyata hampir sama. Ada yang mendengar suara panggilan, ada yang melihat bayangan, ada yang merasa disentuh ketika berada sendirian. Dan ada yang mengalami mimpi buruk berulang tentang warung tersebut. Yang paling mengkhawatirkan adalah semuanya terjadi setelah mereka bekerja sampai malam. Para karyawan kemudian meminta Pak Untung agar jadwal malam dikurangi. Namun, Pak Untung justru semakin keras. "Kalau tidak mau kerja malam, cari tempat lain," katanya. Kalimat itu membuat suasana semakin tegang. Beberapa karyawan memilih bertahan karena membutuhkan pekerjaan. Mereka tidak tahu bahwa Pak Untung terlingskan ada dalam ketakutan yang jauh lebih besar. Ia mulai merasa bahwa penagih dari perjanjian lamanya tidak akan berhenti hanya dengan satu sasaran, dan dugaan itu terbukti. Beberapa hari kemudian, Rina mengalami kejadian yang membuatnya ingin berhenti bekerja. Saat sedang membersihkan dapur, ia tiba-tiba mendengar suara seorang anak kecil tertawa dari gudang. Rina mengira ada anak pelanggan yang masuk ke bagian belakang. Ia memanggil karyawan lain. Tidak ada jawaban. Tawa itu terdengar lagi. Rina membuka pintu gudang kosong. Namun ketika hendak menutup pintu, ia melihat sesuatu bergerak. Di sudut ruangan, Rina langsung berlari keluar. Ia menangis ketika menceritakan kejadian tersebut. Pak Untung hanya diam. Ia tidak tampak terkejut. Rina memperhatikan wajah bosnya dan berkata, "Bapak sebenarnya tahu sesuatu kan?" Pak Untung menatapnya. "Jangan pernah bertanya soal itu." "Kenapa?" "Karena kalau kamu tahu, kamu akan lebih takut." Jawaban tersebut membuat Rina semakin yakin bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Hari berikutnya, seorang karyawan lain bernama Arman tiba-tiba mengundurkan diri. Ia tidak menjelaskan alasannya. Dia hanya mengambil gajinya, mengembalikan seragam, lalu pergi. Ketika Denny bertanya mengapa ia berhenti, Tun Arman hanya berkata pelan, "Aku merasa ada sesuatu yang tidak suka kita bekerja di sana." Sejak kepergian Arman, para karyawan mulai sadar bahwa mereka mungkin bukan
sekadar mengalami gangguan biasa. Ada sesuatu yang seolah-olah memilih mereka satu persatu. Pak Untung semakin tertekan. Ia mulai jarang berbicara dengan karyawan. Dia masih sering mengurung diri di ruang belakang. Kadang terdengar seperti sedang berbicara dengan seseorang, padahal tidak ada orang lain di ruangan itu. Suatu malam, Denny tanpa sengaja mendengar suara Pak Untung. "Jangan mereka, Denny." Berhenti di balik pintu. Pak Untung berbicara dengan suara bergetar. "Saya sudah memberikan semuanya." Hening beberapa detik, kemudian terdengar suara Pak Untung kembali. "Jangan ambil mereka, Denny." Merinding, ia tidak tahu siapa yang diajak. Bicara oleh bosnya, tetapi sejak malam itu, kecurigaannya berubah menjadi ketakutan Denny. Mulai percaya bahwa semua kejadian di warung memiliki hubungan dengan Pak Untung. Ia kemudian mengajak Rina dan beberapa karyawan lain berbicara secara diam-diam. "Kita harus tahu sebenarnya apa yang terjadi," katanya. Mereka sepakat mencari tahu. Namun sebelum sempat melakukan apapun, kejadian lain terjadi. Seorang karyawan bernama Budi ditemukan tergeletak di dekat pintu belakang setelah bekerja sendirian. Ketika sadar, ia mengatakan bahwa sebelum jatuh, ia mendengar suara seseorang memanggil namanya. Budi langsung memutuskan berhenti. Jumlah karyawan semakin berkurang. Warung yang dulu memiliki banyak pekerja kini mulai kekurangan tenaga. Tetapi anehnya Pak Untung tetap tidak mau menutup usahanya. Ia bahkan merekrut orang baru, namun setiap orang yang bekerja terlalu lama di bagian belakang warung mulai mengalami kejadian yang sama, seolah-olah tempat tersebut telah menjadi perangkap. Warga sekitar akhirnya mulai memperhatikan bahwa karyawan mie ayam Sari Rasa sering berganti. Ada yang bekerja hanya beberapa minggu kemudian pergi. Ada yang tidak pernah kembali setelah mengalami kejadian tertentu. Desas-desus semakin keras. Kenapa karyawannya selalu berganti? Jangan-jangan memang ada sesuatu. Pak Untung semakin terpojok. Kekayaan yang dahulu membuatnya bangga kini justru menjadi beban. Dia sudah kehilangan beberapa karyawan, tetapi perjanjian itu belum juga berakhir. Pada suatu malam, ia kembali mendengar suara dari dapur. Masih kurang. Pak Untung menutup mata. Berapa lagi? Tidak ada jawaban, hanya terdengar suara langkah. Kaki yang semakin menjauh. Pak Untung sadar bahwa kesepakatan itu tidak pernah kiyosi satu uang. Dia telah membuat kesalahan besar dalam usahanya, mempertahankan kekayaan, yang membiarkan orang-orang yang tidak tahu apa-apa ikut terseret. Sementara itu, Denny dan Rina mulai berusaha mencari jalan untuk meninggalkan warung tersebut. Mereka tidak lagi peduli dengan gaji atau pekerjaan. Mereka hanya ingin selamat. Tetapi sebelum mereka sempat pergi, sebuah kejadian terakhir membuat mereka sadar bahwa bahaya sudah berada sangat dekat. Malam itu, seluruh lampu warung tiba-tiba padam. Suasana menjadi gelap, kemudian terdengar suara kursi bergeser satu per satu. Krik, krik, krik. Denny dan Rina berdiri berdekatan. Dari arah ruang makan, terdengar suara seperti seseorang sedang menghitung. 1, Henning. 2, Denny menggenggam tangan Rina. 3, kemudian suara tersebut berhenti tepat di depan mereka. Dalam kegelapan, terdengar bisikan pelan. Belum selesai gitu. Malam itu mereka akhirnya memahami bahwa yang terjadi bukanlah serangkaian kebetulan. Ada sesuatu yang sedang menagih perjanjian Pak Untung. Dan selama Pak Untung masih mempertahankan tulisisme yang keperolare, para karyawan warung mie ayam Sari Rasa akan terus berada dalam bahaya. Sebab tumbal pertama ternyata bukanlah tumbal terakhir. Dan pada saat itulah, rahasia terbesar Pak Untung mulai berada di ambang terbongkar. Malam itu menjadi malam yang paling menentukan dalam kehidupan Pak Untung. Setelah berbulan-bulan kejadian aneh menghantui warung mie ayam Sari Rasa, tidak ada lagi yang bisa ia sembunyikan. Para karyawan mulai pergi satu persatu. Pelanggan mulai berkurang. Dan warga sekitar semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres di balik kesuksesan mendadak Pak Untung. Namun Pak Untung masih berusaha mempertahankan semuanya. Ia tidak mau kehilangan warung, rumah besar, kendaraan, tanah, dan seluruh kemewahan yang diperolehnya sejak membuat perjanjian gelap. Dalam pikirannya, Sima itu terlalu berharga untuk dilepaskan. Tetapi malam itu, sesuatu yang selama ini hanya muncul sebagai suara, akhirnya datang dengan cara yang berbeda. Setelah warung tutup,
Pak Untung meminta seluruh karyawan pulang lebih awal. Ia ingin berada sendirian di dalam warung. Ia percaya bahwa jika ia berbicara langsung dengan sosok yang selama ini menagih perjanjian, mungkin semuanya bisa diselesaikan lampu. Ruang makan dimatikan. Hanya satu lampu kecil di dapur yang masih menyala. Pak Untung berdiri di tengah. Doing the here why ya, saya sudah memenuhi semuanya, katanya. Tidak ada jawaban ia. Menelan ludah, saya sudah memberikan apa yang diminta. Suasana tetap sunyi. Kemudian terdengar suara langkah kaki dari arah belakang. Pelan 1, langkah 2, langkah 3 langkah. Pak Untung mundur. Jangan datang lagi. Suara itu terdengar tanpa diketahui dari mana asalnya. Janji. Belum selesai, Pak Untung menggeleng. Saya mau berintos. Tiba-tiba seluruh lampu menyala. Bersamaan Pak Untung menutup wajahnya. Ketika ia membuka mata, di atas meja kasir terdapat sebuah benda yang langsung membuat tubuhnya gemetar. Benda itu mengingatkannya pada malam ketika ia pertama kali membuat perjanjian. Ia sadar bahwa selama ini ia tidak pernah benar-benar terbebas. Kekayaan yang diterimanya bukanlah hadiah, itu hanya pinjaman dan kini waktunya mengembalikan semuanya. Pak Untung berlari keluar dari warung. Namun sebelum sampai ke pintu, terdengar suara dari belakang. Kalau kekayaan ingin tetap menjadi milikmu, berikan yang terakhir. Pak Untung berhenti. Pikirannya langsung tertuju kepada para karyawan yang masih tersisa. Untuk beberapa detik, ia kembali berada di persimpangan yang sama seperti bertahun-tahun lalu. Ia bisa mempertahankan semua yang dimilikinya dengan mengorbankan orang lain atau melepaskan kekayaan yang selama ini membuatnya hidup dalam ketakutan. Tetapi kali ini, Pak Untung memilih jalan yang berbeda. Ia berlutut di lantai. Cukup, suara itu kembali terdengar. Tidak ada yang cukup, Pak Untung menangis. Ia akhirnya mengakui semua yang selama ini disembunyikannya. Ia mengakui bahwa kekayaannya bermula dari perjanjian gelap. Dia mengakui bahwa sejak gangguan muncul, ia sengaja membiarkan beberapa karyawan bekerja sampai malam karena takut kehilangan kekayaan. Ia mengakui bahwa dirinya telah membiarkan orang-orang yang tidak mengetahui apapun menjadi sasaran. Pengakuan itu tidak menghapus semua kesalahan. Tetapi setelah ia mengucapkannya, suasana warung mendadak berubah. Angin dingin yang sejak tadi terasa mulai menghilang. Lampu yang berkedip berhenti, suara langkah kaki lenyap. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, warung mie ayam Sari Rasa benar-benar sunyi. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Keesokan harinya, sesuatu yang tidak pernah dibayangkan warga terjadi. Pak Untung ditemukan dalam keadaan tidak sadarkan diri di dalam warung. Ia kemudian dibawa keluar oleh warga yang datang setelah mendengar suara benda jatuh dari dalam. Tidak ada luka yang jelas. Tetapi sejak hari itu, kondisi Pak Untung berubah drastis. Ia tidak lagi berbicara seperti dahulu. Ia sering duduk sendirian dan menatap kosong ke arah warung. Ketika ditanya mengenai apa yang terjadi, ia hanya mengulang satu kalimat. Saya salah. Warung mie ayam Sari Rasa perlahan kehilangan kejayaannya. Pelanggan semakin sedikit. Para karyawan yang tersisa memilih pergi. Orang-orang tidak lagi berani makan sampai malam. Bahkan beberapa warga yang sebelumnya menjadi pelanggan tetap memilih mencari tempat lain. Tidak lama kemudian, warung tersebut akhirnya ditutup. Rumah besar Pak Untung pun tidak bertahan lama dalam kemewahan. Kendaraan mulai dijual satu persatu. Sebagian aset dilepas untuk membayar berbagai kewajiban. Kehidupan yang dahulu terlihat begitu sempurna perlahan runtuh. Istrinya yang selama ini tidak mengetahui rahasia suaminya, akhirnya mengetahui semuanya. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa kehidupan nyaman yang mereka nikmati ternyata dibangun di atas ketakutan dan penderitaan orang lain. Hubungan keluarga mereka pun berubah. Pak Untung kehilangan hampir semuanya, namun yang paling berat bukanlah kehilangan rumah atau kendaraan. Ia harus hidup dengan ingatan tentang orang-orang yang pernah bekerja untuknya dan bagaimana mereka terseret ke dalam masalah yang tidak pernah mereka mintain. Beberapa bulan kemudian, warga sekitar melihat bangunan bekas. Warung mie ayam Sari Rasa kembali kosong. Tidak ada lagi suara pelanggan, tidak ada aroma kuah mie. Tidak ada karyawan yang sibuk membawa mangkuk. Hanya bangunan yang berdiri diam di tengah keramaian Jakarta.
Pusat, meski warung itu sudah ditutup, cerita tentang Pak Untung tetap menjadi bahan pembicaraan. Warga ada yang menganggap semuanya hanya kebetulan, ada yang percaya bahwa Pak Untung memang pernah melakukan sesuatu yang tidak seharusnya. Tetapi bagi orang-orang yang pernah bekerja di sana, pengalaman itu terlalu nyata untuk dilupakan. Denny dan Rina memilih tidak pernah kembali ke tempat tersebut. Mereka hanya mengatakan bahwa ada sesuatu di warung itu yang tidak ingin mereka ingat lagi. Sementara Pak Untung menjalani sisa hidupnya dalam keadaan jauh berbeda dari masa kejayaan yang pernah ia banggakan. Tidak ada lagi mobil mewah, tidak ada lagi rumah penuh kemewahan, tidak ada lagi antrian panjang di depan warung. Yang tersisa hanyalah penyesalan. Konon, beberapa warga masih mengaku mendengar suara kursi bergeser dari bangunan kosong. Itu pada malam tertentu. Kadang terdengar suara mangkuk diletakkan di atas meja, kadang terdengar langkah kaki dari dapur. Dan sesekali, menurut cerita warga, terdengar suara seseorang memanggil dari dalam bangunan. Untung, tidak ada yang berani menjawab. Karena bagi warga Jakarta Pusat, kisah Pak Untung menjadi pengingat bahwa kekayaan yang datang terlalu mudah selalu menyimpan pertanyaan yang harus dijawab. Pak Untung pernah memiliki segalanya, warung yang ramai, uang yang berlimpah, rumah besar, keluarga yang hidup nyaman. Namun semua itu akhirnya hilang karena sebuah keputusan yang ia buat ketika berada dalam keputusasaan. Ia menginginkan kekayaan tanpa memikirkan harga yang harus dibayar. Dan ketika harga itu datang, bukan hanya dirinya yang terkena akibatnya. Orang-orang yang tidak pernah tahu apa-apa ikut terseret. Itulah akhir tragis kisah Pak Untung dan warung mie ayam Sari Rasa di Jakarta Pusat. Sebuah kisah yang berawal dari kesulitan, berubah menjadi kekayaan, lalu berakhir dengan kehancuran. Sebab tidak semua jalan menuju kekayaan layak untuk ditempuh. Dan tidak semua keberuntungan yang datang dengan cepat benar-benar merupakan keberuntungan.